Awal kedatangan Jordi Amat ke Malaysia ini memang agak rumit, saudara-saudara. Banyak netizen Indonesia yang khususnya nggak ngerti bola itu keberatan. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi kan ternyata setelah itu penampilan Jordi Amat di Malaysia itu tambah keren, saudara-saudara. Tambah gokil. Dia sudah mencetak gol untuk tim nasional Indonesia, untuk Johor, dan ya keren lah pokoknya, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menginspirasi maupun yang hanya bohong basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara kita akan bicara, kita akan mereaksi ya, reaction video. Tapi nggak murni reaksi ya saudara-saudara. Kita akan melihat golnya Jordi Amat. Gol perdana Jordi Amat di Johor Darul Taksim waktu pertandingan Piala FA Malaysia melawan Penang. Penang FC Johor Darul Taksim, JDT menang 5-0 dan Jordi Amat mencetak salah satu golnya. Dan itu adalah gol pertama pemain tim nasional Indonesia keturunan Spanyol itu di Malaysia, di Johor Darul Taksim. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Gol kerennya yang memang luar biasa saudara-saudara. Itu akan kita bahas, kita ulas, kita kulik-kulik, kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, hari Minggu itu kalau di Indonesia, kalau di Malaysia apa istilahnya? Ahad ya, Ahad malam itu, Minggu malam itu JDT Johor Darul Taksim itu bermain di Piala FA, di quarter final, di perempat final Piala FA, menjamu bermain di Stadion Sultan Ibrahim melawan Penang FC ya. Penang FC. Dan seperti biasa saudara-saudara, Jordi Amat itu masuk ke starting line up. Walaupun dia tidak menjadi kapten karena si Farisal Marlias itu bermain dari starting line up sehingga ban kapten diberikan kepada Farisal Marlias. Tetapi Jordi Amat tetap main saudara-saudara, main sebagai starting line up. Dia main di belakang, di situ ada Matthew Davis, ada Jordi Amat, ada Diego Luis Santo, ada Saint Lovry, ada Juan Muniz, ada Corbin Ong, ada Hendrik, ada Natsko Insa, kemudian ada Arif Aiman dan ada Fernando Forestieri. Itu di starting line up-nya dia. Walaupun ini Piala FA, bukan Liga Super Malaysia, tetap aja Johor itu tampil dengan kekuatan terbaiknya. Esteban Solari menampilkan para pemain terbaiknya. Mereka tetap bermain serius seperti biasa, tetap berusaha untuk mendominasi pertandingan, tetap berusaha untuk lolos ke semifinal, untuk lolos ke babak 4 besar dengan gaya, dengan style. Jadilah mereka menyerang pertahanan Penang sejak kick off. Sejak menit pertama, sejak wasit meniup peluit pertandingan dimulai, dan terbukti di babak pertama sudah 2 gol saudara-saudara. 2 gol diciptakan, salah satunya melalui Jordi Amat di menit ke-38. Setelah sebelumnya 6 menit sebelumnya Usman Fane melakukan own goal, bunuh diri. Dan kemudian di babak kedua JDT menambah lagi menjadi 5-0 melalui tambahan Arif Aiman, Corbin Ong, dan Syafiq. Golnya Jordi Amat di menit ke-38 ini sangat keren saudara-saudara. Keren. Berawal dari sebuah sepak pojok corner kick yang dilakukan oleh Juan Muniz melakukan corner kick, dan kemudian
bola itu mentah, mantul, kemudian balik lagi ke Juan Muniz, dan Juan Muniz langsung mengarahkan ke tengah, terjadi scrimmage, terjadi kemelut, terjadi perebutan bola lah di sekitar kotak penalti itu. Kemudian bola lagi dari sayap kanan itu di kotak penalti itu diarahkan ke tengah, dikontrol oleh Jordi Amat menggunakan dada dengan sedikit teknik yang keren lah, saudara-saudara, itu keren. Dan dengan sangat cantik Jordi Amat melepaskan tendangan force time volley langsung menembus gawang Pineng. Gawang Pineng, dan ini menjadi gol, skor 2-0. Dan ini adalah gol pertama Jordi Amat, bukan hanya di Piala FA, bukan hanya di Johor Darul Taksim, melainkan juga di Malaysia, di kompetisi Malaysia. Dan ini mengawali sebuah gol yang ya sangat keren lah, sangat keren. Dan ini memang saya rasa layak kita berikan acungan jempol, saudara-saudara. Lihatlah ini, saudara-saudara. Juan Muniz di situ dia berusaha mengambil bola dan ditendang sudut, kemudian mantul di situ, kemudian balik lagi ke Muniz di tengah, di heading, dan ada Jordi Amat di situ dan menjadi sebuah gol. Ini benar-benar keren, saudara-saudara, keren. Sebuah kontrol bola yang bagus, yang tidak mudah dilakukan, saudara. Lihatlah penempatan posisinya Jordi Amat. Nah, tadi dia ada di situ, dikawal 3 pemain, kemudian begitu bola lambung, dia sudah bebas di situ. Kemudian dengan sangat-sangat tenang, dengan kontrol bola yang sangat bagus. Nah, lihat tuh, ini benar-benar posisinya tuh, lihat posisi dia. Nah, kemudian dia kosong dan melesakkan bola. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Ini sudah lihat nih. Dia dikawal, kemudian dia bisa lepas. Nah, dia kosong di situ, ada 2 pemain Johor kosong. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal Jordi Amat, ini pemain yang cukup unik, saudara-saudara. Khususnya keberadaan dia di Malaysia, di Johor Darul Taksim, di Liga Super Malaysia. Jadi, Jordi Amat ini bermain di Johor itu mulai, kalau nggak salah itu pada waktu pertama itu dia Juni 2022, tanggal 29 Juni 2022, waktu itu dia meninggalkan klub dia yang ada di Belgia, Eupen yang klubnya milik Qatar, milik Aspir Academy. Dia pergi ke Johor Darul Taksim itu pada 29 Juni. Waktu itu dia dalam proses naturalisasi ke Indonesia, proses pergantian paspor dari Spanyol ke paspor Indonesia. Dan kepindahan dia ke Malaysia itu sempat menimbulkan kontroversi di Indonesia, saudara. Bukan banyak ya, sebenarnya hanya segelintir orang lah, orang-orang yang saya rasa nggak paham sepak bola, orang yang nggak ngerti, netizen yang sok tahu, yang nggak paham sepak bola. Kemudian ada anggota DPR juga, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya biasalah, mereka cari muka politik. Kemudian mereka ngomong yang nggak jelas, ngomong yang ABCD, yang tak paham lah mereka itu sebenarnya apa yang diomongkan. Alasan mereka adalah ngapain kita naturalisasi Jordi Amat kalau ternyata hanya main di Malaysia, kualitasnya masih tidak beda jauh dengan Indonesia. Kenapa dia tidak main aja di Eropa? Kenapa dia meninggalkan sepak bola di Eropa yang jauh lebih bagus, jauh lebih kompetitif? Pokoknya alasannya menurut saya nggak masuk akal lah, saudara. Dan lebih banyak mengada-ngada karena ya mungkin saja mereka tidak paham sepak bola, apa yang terjadi di Liga Malaysia itu seperti apa. Mereka juga tidak paham GDT itu klub seperti apa. Jadi ya bisa harap maklum orang-orang yang seperti itu. Dan mereka juga waktu itu juga mendesak, ya kalau begitu naturalisasinya kita batalkan aja lah, kita nggak usah dilanjutkan, karena ngapain gitu, nanti yang memanfaatkan juga orang Malaysia. Karena Jordi Amat kan dikontrak karena dia akan punya paspor Indonesia, sehingga bisa menjadi pemain ASEAN, kuota pemain ASEAN di GDT. Jadi ya itulah kontroversial, orang-orang pada mengatakan, orang-orang yang nggak paham lah, orang-orang yang nggak paham, kualitasnya jelek lah, apalah, begitu, saudara. Jadi kalau bisa dibatalkan aja prosesnya, kita nggak lanjutin, karena nanti yang memanfaatkan Malaysia itu justru jadi bumerang karena akan merugikan Indonesia.
kalau nanti itu klub Malaysia lawan klub Indonesia akan kalah. Wah, pokoknya banyak alasan yang menurut saya tidak masuk akal, tidak logis, dan hanya kalau istilahnya itu ya hanya asal jeplak, saudara-saudara. Tidak punya dasar pemikiran yang pasti, saudara-saudara. Ketika menjadi kontroversi seperti itu, saudara, Jordi Amat juga memberikan pembelaan, memberikan alasan, memberikan penjelasan yang cukup santai saja. Dia relax, saudara. Relax, tidak terlalu emosional, tidak terlalu berbuat, ya santai aja dia menjawabnya bahwa ya saya pindah ke Malaysia ini untuk kepentingan Indonesia, tujuannya supaya lebih dekat kalau sewaktu-waktu dibutuhkan Indonesia, dibutuhkan timnas Indonesia, kemudian dipanggil timnas Indonesia, kemudian proses naturalisasinya akan berjalan. Ini akan mudah saja, saudara-saudara. Itu alasannya Jordi Amat. Dan ya memang benar kan, saudara-saudara. Kemudian dia proses naturalisasinya lebih selesai, dia lebih mudah berurusan ke Indonesia, lebih dekat. Kemudian ketika ada panggilan tim nasional Indonesia juga lebih dekat, dia bisa tampil di Piala AFF. Karena kalau dia main di Eropa kan itu bukan agenda FIFA, nunggu kompetisi libur, dan kebetulan pada Piala AFF kan kompetisi di Malaysia udah libur, jadi ya memang yang diuntungkan Indonesia, saudara-saudara, dengan kepindahan Jordi Amat ke Malaysia, saudara-saudara. Saudara, selain hemat waktu, efisien secara waktu, kemudian ketika sewaktu-waktu dibutuhkan dia bisa datang ke Indonesia, saudara. Kepindahan Jordi Amat ke Malaysia ini juga membawa konsekuensi teknis yang sangat bagus, saudara-saudara. Waktu dari Johor itu dia bisa mencetak gol di timnas Indonesia. Sekarang dia mencetak gol di Johor. Kemudian dia jadi kapten di Johor. Dia jadi kapten, saudara-saudara. Jangan lupa. Kemudian dia tampil di Liga Super Malaysia, itu membawa membantu Johor meraih tidak terkalahkan musim ini. Banyaklah pertandingannya. 11 atau 12 pertandingan itu tidak pernah kalah, tidak pernah imbang, selalu menang dengan skor yang mencolok, clean sheet, mayoritas clean sheet. Kemudian permainan dia jauh lebih matang. Kemudian ya jiwa kepemimpinan dia sangat bagus, sangat benar-benar keluar. Dan itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia, dan terbukti dia selalu dipanggil Sintayong, dan dia ketika dipanggil juga dia tidak pernah tidak datang, selalu datang tepat waktu. Kalaupun dia tidak tepat waktu, dia memberikan alasan yang cukup masuk akal, seperti waktu pemanggilan sebelumnya itu yang dia sedang ada urusan keluarga, merayakan ulang tahun atau apa, saya kurang paham. Tapi itu dia melakukan itu. Jadi profesionalismenya Jordi Amat itu luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi dan saudara tahu bahwa JDT itu adalah klub terbaik di Malaysia. Mereka punya fasilitas pelatihan, fasilitas stadion, infrastruktur itu yang jauh lebih baik dari klub yang ada di Indonesia. Bahkan di beberapa klub Eropa pun fasilitas JDT ini sedikit lebih bagus. Jadi mereka punya lapangan latihan yang ya standar FIFA, kemudian ada lapangan indoor, ada pusat kebugaran, ada macam-macam lah fasilitas, dan itu menjadi rujukan oleh banyak klub di Indonesia juga banyak belajar dari mereka. Kemudian banyak pemain sepak bola di Malaysia itu juga menjadikan JDT sebagai tujuan. Begitu pula beberapa pemain Indonesia itu juga banyak yang saya tahu sendiri, banyak yang bermimpi, banyak yang punya cita-cita, keinginan kalau main di luar negeri itu ya misalnya main di Malaysia atau main di Asia Tenggara itu menjadikan JDT sebagai rujukan. Beberapa pemain di Asia Tenggara, di Asia, bahkan pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Amerika Selatan yang sudah lewat masanya di sana di Eropa itu juga sangat berminat untuk bermain di JDT. Jadi keputusan Jordi Amat itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan karena memang dia berada di tempat yang tepat. Beda ceritanya kalau Jordi Amat pada waktu itu pulang main di Liga Indonesia. Main di salah satu klub Liga Indonesia yang begitu-begitu aja ya, kayak kayak si Egy atau kayak si siapa itu yang dari Eropa balik ke itu baru
kita harus kecewa. Tetapi kalau dia masih main di luar negeri, masih menjadi pemain abroad di Malaysia, di klub Malaysia yang cukup bergengsi, cukup elit, yang cukup punya reputasi, yang punya prestasi, yang punya kemampuan, yang jadi langganan di Liga Champion Asia, yang pernah menjadi juara Piala AFC, yang menjadi raksasa, kira-kira ya Bayern Munchen-nya Malaysia lah. Ya itu ya cukup bagus, Saudara. Jadi ya muaranya nanti adalah prestasi di tim nasional Indonesia, dan Jordi Amat sejauh ini sudah menunjukkan penampilan yang sangat bagus, sangat konsisten dan tanpa celah di timnas Indonesia, saudara-saudara. Lalu apa maknanya gol Jordi Amat ke gawang Pineng di Piala FA? Gol pertama Jordi Amat untuk Johor Darul Taksim, gol pertama Jordi Amat di Malaysia, di sepak bola Malaysia. Maknanya banyak, saudara-saudara. Salah satunya adalah ini akan jadi modal yang cukup bagus ketika nanti Jordi Amat menjalani pemanggilan tim nasional Indonesia di FIFA Matchday Juni. Rencananya nanti Indonesia akan bertemu Palestina tanggal 14 Juni di Surabaya dan tanggal 19 Juni di Jakarta melawan Argentina, saudara-saudara. Dan pertandingan melawan Argentina ini yang paling dinanti-nantikan. Dan Jordi Amat, saudara-saudara, kalau saudara ingat, dia punya pengalaman yang lebih dari cukup untuk menghadapi Lionel Messi. Dia pernah bermain di Espanyol, dia pernah bermain di Rayo Vallecano, dia adalah orang Spanyol. Dia, kalau nggak salah ini ya, statistiknya itu dia sudah 5 kali bertemu Lionel Messi ketika dia main di Spanyol, ketika dia main di Espanyol dan Rayo Vallecano. Dan dia selalu bisa menjaga Lionel Messi dengan baik, walaupun tidak pernah menang, saudara-saudara. Kalau nggak salah kalah 4 kali, imbang sekali. Tetapi penampilan dia, pengalaman dia waktu melawan Lionel Messi di Spanyol ini akan menjadi modal berharga, akan menjadi pengalaman yang bagus untuk ditularkan kepada pemain-pemain Indonesia, kepada Elkan, kepada Rizky Ridho, kepada yang lain-lain itu, Rahmat Irianto, kepada Pratama, kepada Asnawi nanti kalau pertandingan melawan Argentina di Jakarta, saudara-saudara. Keren lah pokoknya ini pemain ini, keren. Belum bergabung dengan pemusatan latihan Indonesia. Pemusatan latihan Indonesia itu nanti rencananya tanggal 5. Tetapi kemungkinan Jordi Amat baru bisa datang seminggu atau ya beberapa hari sebelum pertandingan melawan Palestina. Kenapa? Karena ya sesuai dengan regulasi FIFA Matchday, saudara-saudara. Dan lagi pula kompetisi Malaysia kan masih berjalan. Dan nanti tanggal 3 Juni Jordi Amat akan bermain lagi. Insya Allah kemungkinan besar dia akan mendapatkan kesempatan bermain lagi saat JDT menghadapi Penang di Liga Super Malaysia. Kalau yang kemarin di Piala FA, nanti di Liga Super Malaysia. Kemudian tanggal 9 Juni JDT akan bertemu dengan Terengganu. Nah, ini masih ada 2 pertandingan Liga Super Malaysia sebelum jeda untuk pertandingan internasional FIFA. Dan kemungkinan setelah tanggal 9 Juni itu, mungkin tanggal 10 Jordi Amat baru datang ke Jakarta, ke Indonesia, ke Surabaya, saudara-saudara, ke Surabaya untuk pertandingan melawan Palestina. Jadi dia hanya punya waktu 3 hari, kurang lebih 3-4 hari untuk persiapan melawan Palestina. Dan tampaknya mungkin saja nanti waktu melawan Palestina dia tidak akan dimainkan, atau mungkin main di babak kedua atau setengah babak atau apalah. Tapi yang pasti kemungkinan besar, saya sih hakul yakin dan saya berani bertaruh, nanti ketika lawan Argentina Jordi Amat akan masuk starting line up, dan ini akan semacam reuni lah dengan Lionel Messi. Dan pasti Lionel Messi juga kaget tuh ada Jordi Amat di situ. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Jordi Amat, tentang Johor Darul Taksim. Khususnya kita sudah membahas golnya tadi, gol Jordi Amat yang sangat keren. Gol pertama dia di Liga Super Malaysia, gol pertama Jordi Amat di Johor Darul Taksim. Gol yang tercipta melalui sebuah kemampuan teknik individual yang bagus.
Gol yang menggunakan kontrol dada, kemudian first time dia lepaskan bola tanpa keraguan ke gawang Pineng dengan telak. Kita juga sudah membahas banyak hal tentang Jordi Amat tadi, saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Sampai mulut saya berbusa-busa, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan diikuti. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema lain yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.